Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham NIO. NIO adalah sebuah pabrik kendaraan bermotor ya, tepatnya roda 4 yang memfokuskan diri di mobil listrik. NIO adalah pesaing langsung dari Tesla. Dan NIO ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena sebenarnya NIO memiliki kelebihan yang sangat bisa bersaing dengan Tesla. Nah, kelebihan apa saja yang dimiliki oleh NIO? Mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah situs resminya ya, dan ini adalah pendirinya, William Li. Pertama kita bahas salah satu mobilnya dulu nih, NIO ET7. Ini adalah mobil sedan ya. Kebanyakan mobil NIO memang masih fokus kepada mobil pribadi ya. Dan menurut saya modelnya sangat futuristik sih. Tidak kalah dibandingkan dengan Tesla ya kalau dari segi pure model. Tapi kalau dari segi brand tentu saja Tesla lebih dikenal dan lebih memiliki prestis ya. Di dalam dashboardnya seperti ini cukup bagus, minimalis tapi terkesan elegan. Ini ada Naomi ya, service assistant berbentuk lucu seperti ini. Sound systemnya ada 23 speaker. Wow, mantap sekali. Oke, itu sekilas salah satu mobilnya. Sekarang kita bahas berita terbaru mengenai NIO. NIO ES8 itu menerima bintang 5 di Euro NCAP, yang artinya dari segi tes tabrakan NIO ES8 itu sudah memiliki rating yang tertinggi. Ya, untuk pengirimannya sendiri juga sekarang NIO itu selain di Cina itu sudah dipasarkan di Eropa tentunya ya. Untuk kantor dan pabriknya sendiri, NIO sudah ada di Shanghai sebagai global headquarter ya, kantor utama secara global. Di Hefei dia sebagai R&D, di Beijing sebagai R&D software. Kalau Hefei itu R&D untuk vehicle-nya, artinya R&D untuk pengembangan mobilnya. Kalau di Beijing khusus untuk software-nya saja. Untuk di San Jose itu perwakilan di Amerika ya, ada di Munich juga, di Europe dan di Oxford, lalu ada di Nanjing dan di Oslo. Jadi kantornya sudah tersedia cukup banyak ya. Dan ini juga salah satu kelebihan NIO yang tidak dimiliki oleh Tesla, yaitu NIO House. NIO House adalah sebuah layanan untuk para pemilik kendaraan NIO untuk bisa datang ke sana dan relax dan menikmati layanan-layanan yang tersedia di NIO House. Semacam tempat untuk kumpul bareng bersama komunitas. Kalau di Indonesia seperti itu. Di sini ada tempat untuk berkumpul, forum, ada lab, ada perpustakaan. Dan ternyata NIO House itu sudah tersedia sebanyak 26 di Cina. Sepertinya kalau di negara lain masih sedikit ya. Bisa diduga untuk kedepannya kalau NIO terus berkembang juga NIO House juga akan tersedia semakin banyak. Nah, sekarang kita bahas kelebihan lain yang menurut saya killer banget bagi para pesaing mobil listrik ya, yaitu adalah NIO Power. NIO Power itu adalah solusi untuk tenaga listriknya mobil NIO yang cukup canggih ya, karena sudah terhubung secara mobile. Jadi kita bisa mengontrol kemampuan ngecas mobil kita itu melalui aplikasi. NIO Power terbagi menjadi dua jenis, yaitu NIO at Home dan NIO on the road. NIO at Home itu biasa ya, mirip seperti charger pada umumnya karena ini adalah charger yang dipasang di rumah. Tersedia dalam dua jenis, yaitu yang berkapasitas 7 kW dan juga berkapasitas 20 kW. Selain NIO Home ini juga tersedia tentu saja adalah charging point ya. Charging point sendiri ada dua jenis lagi, yaitu ada Power Swap sebanyak 427 titik dan juga Power Charger Station yaitu 290 titik. Yang menarik itu lebih banyak Power Swapnya daripada Power Charging Station. Bedanya apa? Kalau Power Charging Station itu sama dengan charging station di merek lain seperti di Tesla ya, seperti kayak SPBU tapi untuk listrik. Jadi kita datang, kita colokin charger ke mobil kita dan kita tunggu sampai mobilnya terisi baterainya. Nah, kalau Power Swap itu beda. Power Swap itu nggak ngecas baterai, tapi menukar baterai. Iya, jadi baterai kita dilepas dan ditukar dengan baterai yang baru yang sudah terisi penuh. Ini yang beda Sobat Investor. Fitur ini baru tersedia di NIO saja. Pabrikan merek lain masih belum ada yang menerapkan sistem Power Swap seperti ini. Padahal Power Swap ini bagi pengguna itu memiliki keuntungan yang banyak karena baterai dari Power Swap itu terjamin ya, tidak aus. Artinya kondisi baterai dalam keadaan baik, karena kita tahu baterai mobil atau baterai apapun, baterai HP juga kalau terlalu sering dicas itu lama-kelamaan kemampuan baterai itu akan berkurang. Tapi dengan adanya Power Swap ini, NIO menjamin bahwa kualitas baterai itu akan selalu baik. Jadi baterai mobil kita tuh akan selalu prima dengan adanya Power Swap ini.
karena NIO yang melakukan pemeliharaan terhadap baterainya, sobat investor. Ini killer sih menurut saya. Ini fitur yang sangat luar biasa yang seharusnya semua mobil listrik juga menerapkan sistem seperti ini. Dan juga ada satu lagi, yaitu untuk darurat ada NIO Power Mobile. Jika seandainya sewaktu-waktu kita memiliki mobil NIO terus di jalan dan kehabisan baterai, kita bisa menghubungi customer service NIO dan mereka akan mengirimkan mobil untuk ngecas mobil kita. Jadi ini sangat membantu sekali. Kita lihat saham NIO di Google Finance. NIO dalam 5 hari terakhir, ini di hari bursa tanggal 10 September ya, itu turun cukup dalam sampai 5,36%. Wow. Dalam 1 bulan terakhir masih turun 7%. Dalam 6 bulan terakhir ternyata masih turun 15%. Dalam 1 tahun terakhir ternyata naik 102%. Masih lumayan ya. Yang artinya sekarang adalah titik beli yang bagus bagi semua orang yang ingin berinvestasi di NIO, karena sejak tanggal 11 Januari itu harga saham NIO masih cenderung turun sampai minus 39%, sobat investor. Ini banyak sekali sih. Tapi dalam 5 tahun NIO sudah naik sampai 283%. Artinya secara overall NIO sahamnya masih bagus, cuman sekarang memang dari awal tahun sahamnya sedang turun. Sebenarnya bukan NIO saja sih, Tesla juga sahamnya sedang turun, sobat investor. Kita lihat sekarang di laporan keuangannya secara tahunan terlebih dahulu. Pendapatannya itu sejak tahun 2018 itu meningkat dari, ini pendapatannya ya, revenue dari 4,95 miliar dolar, tahun 2019 naik menjadi 7,8 miliar dolar, dan tahun 2020 naik lagi menjadi 16. Wow, naik 2 kali lipat ya. Tahun 2019 7,8 miliar, tahun 2020 naik menjadi 16,26 miliar dolar. Meskipun yang harus dijadikan catatan, meskipun pendapatannya naik signifikan, tapi NIO ini masih belum untung ya, karena di tahun 2018 mencatatkan rugi bersih sebesar 23,3 miliar dolar, tahun 2019 masih rugi 11,4 miliar dolar, dan di tahun 2020 rugi sebesar 5,6 miliar dolar. Nah, yang perlu dipahami juga, NIO ini kan masih startup ya. Tesla juga sama, waktu awal-awal berdiri juga mereka pasti rugi, dan itu adalah hal yang wajar bagi semua startup teknologi. Tapi untuk NIO ini sejak tahun 2018 ini ruginya itu terus berkurang ya. Tahun 2018 ruginya 23 miliar, 2019 turun menjadi 11 miliar, dan di tahun 2020 rugi bersihnya hanya 5,6 miliar saja. Nah, sekarang kita lihat di 2 kuartal terakhir gimana trennya. Nih, di kuartal pertama, yaitu laporan keuangan yang berakhir di bulan Maret tahun 2021, ternyata rugi bersih NIO itu 4,8 miliar. Itu naik ya, naik cukup tinggi daripada kuartal ke-1 tahun 2020 tentunya. Meskipun sebenarnya pendapatannya itu naik sangat tinggi, yaitu sampai 481%. Tapi di kuartal kedua tahun 2021 itu kita lihat, itu pendapatannya mencapai 8,45 miliar dolar di 1 kuartal saja. Kita lihat di sini. Di tahun 2020 selama 1 tahun itu pendapatan NIO itu 16 miliar dolar, tapi di kuartal kedua itu udah 8. Itu 1 kuartal saja, alias 3 bulan saja itu udah hampir separuh ya. Di kuartal pertama 7, di kuartal kedua 8. Yang artinya kalau kita lihat 2 kuartal ini saja 7 tambah 8 itu sudah 15 miliar. Itu sudah hampir sama dengan pendapatan NIO di tahun 2020. Jadi kita prediksi di tahun 2021 kemungkinan pendapatan NIO akan naik 2 kali lipatnya ya. Dan lagi sekarang di kuartal kedua itu rugi bersihnya juga sangat berkurang menjadi hanya 659 juta dolar saja, atau labanya itu naik 45% ya. Maksudnya laba di sini tuh ruginya itu turun 45%. Dan ini bagus ya, kalau trennya terus berlanjut seperti ini bisa jadi di akhir tahun ini atau mungkin di tahun 2022 NIO ini sudah mulai mencetak laba kalau begini trennya, sobat investor. Dan ini bagus kalau kita menjadi investor ketika kita yakin bahwa kedepannya perusahaan akan terus berkembang. Saat terbaik adalah ketika hal tersebut belum terjadi. Artinya kita menjadi investor yang jauh lebih awal dibandingkan dengan investor-investor lain yang membeli ketika harganya sudah naik, sobat investor. Tapi tentunya resikonya juga tinggi ya, karena hal itu belum terjadi. Sedangkan net profit marginnya masih minus 7,8%, artinya masih rugi, dan ini wajar karena net income-nya juga masih rugi, sobat investor. Untuk market capital sendiri, NIO sekarang berada di 62 miliar dolar ya. Market capital yang menurut saya sudah cukup besar ya, udah di atas 10 miliar dolar, meskipun masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Tesla yang sekarang sudah di atas 500
miliar dolar sobat investor. Jadi ukuran dari NIO itu masih 1/10-nya Tesla. Untuk PI masih kosong karena masih rugi, dan NIO ini diperdagangkan di bursa NYSE, New York Stock Exchange. Sekarang kita lihat histori pendapatannya. Ini kita lihat sejak tahun 2019 itu trailing 12 month dari NIO itu hampir selalu naik, hanya 1 kali doang yang trailing 12 month-nya itu turun, yaitu di kuartal pertama tahun 2020. Tapi setelah itu trailingnya itu selalu naik. Trailing 12 month itu adalah akumulasi pendapatan dari 4 kuartal terakhir ya. Di kuartal terakhir, di kuartal kedua tahun 2021 itu naik cukup signifikan ya. Secara kuartal itu naik 148% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020. Ini kita lihat di kuartal kedua ini 0,52 miliar, tapi sekarang di 1,3. Artinya NIO ini adalah perusahaan yang masih sangat bertumbuh sobat investor. Jadi bagi peminat growth stock atau perusahaan yang bertumbuh, NIO ini bisa dijadikan pilihan sobat investor. Next kita lihat sekarang di situs MarketBeat. Nah, price to sales-nya surprisingly tidak terlalu murah meskipun juga tidak terlalu mahal, yaitu 23,92. Lumayan, masih layak untuk dibeli menurut saya. Dengan price to book-nya surprisingly juga tidak terlalu mahal, hanya 14 saja. Untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri, price to book 14 itu masih tergolong wajar ya, karena perusahaan-perusahaan besar yang bagus itu biasanya price to book-nya bisa sampai 20 atau 30 kali lipatnya. Bahkan kalau di Indonesia juga kayak Unilever juga price to book-nya bisa jauh lebih dari itu ya. Yang menarik sobat investor itu debt-nya. Debt to equity ratio-nya NIO itu sangat rendah, yaitu hanya 0,37 saja. Ini yang menurut saya penting sekali karena ya NIO memang sekarang masih belum membukukan laba alias masih rugi, tapi ketika debt-nya atau utangnya itu sedikit, artinya NIO itu sangat mampu untuk bertahan dalam jangka panjang. Apalagi current ratio dan quick ratio-nya itu sangat besar, yaitu sampai 2,48% untuk current ratio-nya, yang artinya kas-nya itu melimpah. Jadi NIO itu tidak memiliki masalah sama sekali dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Sekarang kita lihat di situs Nasdaq ya, situs wajib bagi kita untuk menilai sebuah saham. Nah, untuk NIO sendiri sekarang diperdagangkan di harga $37 per lembar sahamnya, dan tentunya masih belum membagikan dividen, dan secara beta itu 2,5, yang artinya NIO itu cukup beresiko ya. Ya wajar karena NIO masih belum membukukan laba, jadi masih sangat beresiko untuk diinvestasikan. Tapi ingat, high risk high return. Di balik resiko yang besar juga tersedia potensi kenaikan yang sangat besar juga sobat investor. Sekedar informasi, untuk beta yang di bawah 1 itu artinya perusahaannya sudah cukup settle dan risikonya cenderung rendah. Tapi untuk beta yang di atas 1 itu risikonya cenderung tinggi, dan NIO 2,5 betanya, yang artinya risikonya cukup tinggi. Kita lihat analyst research, rekomendasi untuk NIO itu adalah strong buy, yang artinya NIO itu sangat layak untuk diinvestasikan untuk jangka panjang sobat investor ya. Saya ulangi, untuk jangka panjang, karena untuk jangka pendek ini kalau dalam 6 bulan saja NIO masih turun sampai 15%, dan dalam 1 bulan masih turun 70%. Tapi kalau dalam 1 tahun saja ternyata NIO sudah naik sampai 102%. Jadi investasi untuk NIO, dan tentunya sebagian besar investasi yang saya share di channel ini adalah investasi untuk jangka panjang yang minimal banget itu di hold selama 1 tahun lebih. Jadi kalau kita bisa untuk menghold NIO selama minimal 1 tahun, kemungkinan besar akan cuan sobat investor ya. Oke, jadi begitu pembahasan kita tentang NIO. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di NIO, atau kalian masih wait and see, atau kalian lebih tertarik untuk berinvestasi di Tesla yang jauh lebih besar dan jauh lebih mapan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.